Sebelum lanjut, di sini kami menyediakan e-book untuk beberapa jabatan P3K 2024. Bagi teman-teman yang membutuhkan referensi terkait persiapan CPNS maupun P3K 2024, kalian bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Di sini tersedia beberapa formasi ataupun jabatan P3K maupun CPNS 2024. E-book ini juga dilengkapi dengan tryout serta materi penunjang yang akan membantu teman-teman mempersiapkan diri dengan maksimal untuk bisa lolos menjadi CASN tahun 2024. Oke, ini ada pertanyaannya gini Pak. Dia sudah bekerja nih selama 2 tahun tetapi dia tidak terdata dalam database. Itu tuh jadi dimaksud masa kerja minimal 2 tahun itu dihitungnya tuh dari kapan? Gitu, Pak? Jadi kalau sebetulnya yang prioritas itu selalu disampaikan Bu Menteri itu database BKN karena itulah yang menjadi komitmen. Tapi juga misalnya kalau ada yang memenuhi syarat ya boleh juga tapi tidak prioritas. Jadi artinya 2 tahunnya dihitung mana ya? Dihitung kalau kembali ke Permen 6 2024 itu ketika saat mendaftar kan gitu ya Pak, saat mendaftar. Tapi ini sebetulnya saya melihat Pak Waka ya yang dominan itu ya memang teman-teman database BKN gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Dan itu juga tidak melebihi data yang ada dalam database BKN. Betul. Bahkan masih kurang ya Pak, masih di bawah ya data Pak Waka tadi. Masih di bawah itu. Jadi artinya ya memang dihitungnya kalau kita kembali ke Permen 6 itu pengalaman itu sampai dengan pada saat dia mendaftar dan harus dilakukan secara aktif dan terus menerus. Tapi yang lebih penting saya ingin sampaikan Pak Yomo tadi, Pak Waka tadi bahwa pertama hati-hati dengan modus-modus penipuan dalam bentuk apapun juga. Jadi jangan pernah percaya nanti mengatasnamakan, kan ini banyak juga mengatasnamakan Kemenpan, BKN ya. Terus yang kedua yang penting adalah kita kan sudah melewati masa pendaftaran ya, jadi tolong Panselda ya itu juga betul-betul bijak ketika melakukan seleksi administrasi. Karena ini kan komitmen kita. Jadi jangan sampai ada salah dikit nanti di TMS kan gitu ya. Jadi nggak ada istilah itu. Karena prinsipnya dia mendaftar, dia ikut seleksi, mohon teman-teman di Pemda ini jaga dan bantuin ya teman-teman. Karena mereka sudah punya komitmen apalagi sudah bekerja ya Pak ya. Khususnya bagi mereka yang sudah terdata dalam database BKN. Jadi betul-betul nanti teman-teman ini diberikan ruang karena inilah kesempatan besar bagi mereka untuk menjadi P3K atau P3K paruh waktu supaya tetap pelayanan publik kita bisa berjalan, kemudian juga status mereka itu menjadi jelas ya. Tapi tadi kita pun sama-sama baik teman-teman pegawai ASN, baik pemerintah menjaga ini sesuai ketentuan peraturan perundangan ya Pak ya. Jadi kalau kesempatannya ini sudah cukup luas lah bagi kita ya untuk memberikan ruang. Tapi ya tadi sampai 20 Januari itulah yang ada. Berarti kita akan stop di situ ya Pak ya. Stop di situ. Nggak akan ada perpanjangan lagi nih Pak. Mudah-mudahan. Karena ini saya kira juga ini kan terkait jadwal ya Pak ya. Jadi kalau kita perpanjang terus ini kita nggak akan selesai. Terus juga ini perlu kami sampaikan. Kemarin Pak Waka kami runtut tuh ternyata banyak sekali sosialisasi, rapat koordinasi lebih dari 10 kali yang kita lakukan dengan Pemda. Terakhir kami dengan Pak Kepala BKN, dengan beliau juga, dengan Pak Waka, itu dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk coaching klinik. Jadi kita nih udah sangat teknis, ada 4-5 kali coaching klinik Pak, dari mulai 2023 ke seluruh Pemda-Pemda, supaya dia mengoptimalkan tenaga non-ASN-nya. Jadi arahan Bu Menteri, coba ini disosialisasikan terus. Dan itu sudah kita lakukan. Dan terakhir, ketika ada Kepmenpan 15, 16, termasuk jadi surat Pak Mendagri dengan surat Bu Menpan, itu khusus tuh BKN, ya Pak Kepala, Pak Waka dengan timnya itu langsung bergerak. Termasuk juga Bu Menteri menyapa juga teman-teman dari Pemda itu supaya memotivasi, ayo lakukan tata kelola ini dengan baik dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Gitu. Jadi tentu saya berpesan pertama kepada instansi ya. Mohon kami pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, BKN didukung upaya atau niat baik kita untuk mengakomodir mereka yang memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi P3K maupun PNS ya. Karena
luar biasa seleksi tahun 2024 dan 2025 ini hampir tidak berhenti. Tapi ini karena memang diniatkan dengan baik supaya kesempatan yang sama bagi warga negara itu tetap kita junjung tinggi untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Maka laksanakanlah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam regulasi. Dan kami mohon juga para tenaga non ASN ya, tentunya ikuti terus informasi-informasi yang resmi dari Kementerian Pan-RB, kemudian dari BKN. Pokoknya jangan mau diiming-imingi ya, yang itu justru malah merugikan mereka-mereka sendiri. Banyak korban yang karena dia ingin cepat bisa diangkat, segala cara dilakukan, mengeluarkan biaya dan sebagainya, itu menjadi tidak bagus. Kalau ada pertanyaan, ada informasi yang ingin diperoleh, silahkan, kita sudah membuka informasi melalui medsos di Kemenpan maupun di BKN. Ya, jadi jangan takut untuk nanya. Kami akan berikan informasi dengan sejelas-jelasnya. Itu Mbak Dewi. Iya, terima kasih Pak. Jadi memang kita juga nggak boleh abai ya Pak ya. Apalagi maksudnya saat-saat seperti ini memang kita harus terus mengikuti informasi-informasi yang harus resmi ya Pak ya, harus resmi, jangan mudah percaya juga tadi ya Pak ya. Apabila ada yang mengiming-imingi, oh ini, pokoknya pantau terus situs-situs resminya Kemenpan RB dan BKN ya Pak ya.